Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya yang insya Allah kali ini akan membahas soal hadis-hadis populer tapi yang ternyata doif bahkan palsu. Bahan utama video ini saya dapatkan dari sebuah buku karangan Ustadz Adi Hidayat yang judulnya Menyoal Hadis-hadis Populer dengan tagline upaya mengenali sunnah yang benar bukan yang terkenal. Di video sebelumnya sudah saya bahas soal teori singkat ilmu hadis, yaitu tentang peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penamaan hadis oleh para ulama, makna kata hadis, dan dua komponen penting penentu sebuah hadis. Dan teori ilmu hadis berikutnya adalah soal ilmu hadis itu sendiri. Setelah peristiwa kekacauan politik yang mengakibatkan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan atau yang dikenal dengan fitnah kubro, umat Islam semakin terpecah dalam politik dengan tujuan kepentingan duniawi. Setiap pihak mengklaim sebagai pihak yang benar, paling sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang rela menjual imannya demi hiasan dunia. Ada pula dari kalangan atas yang menyusun kata berlabel hadis, lalu diatur sedemikian rupa untuk meraih kekuasaan. Selain itu juga, para pendongeng dan pengusaha pun tidak mau kalah. Dikaranglah sebuah cerita sebagai hadis demi bisnisnya menjadi sukses. Karena di masa itu banyak sekali penyair-penyair dan pujangga Arab yang memang pintar dalam membuat dan merangkai kata menjadi hal yang bermakna indah dan menyentuh hati bagi siapapun yang mendengarnya. Dan ada pula beberapa orang yang sengaja membuat hadis agar umat Islam yang murtad kembali kepada tuntunan agama, dan hal tersebut sangat ironis ya tentunya. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka bersiaplah menempati satu kafling di neraka. Demikian peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian tersebut berlangsung cukup lama, sampai masa Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin Muslim dengan gelar Khalifah kelima. Pada saat beliau menjadi khalifah, tidak sedikit para pakar hadis yang sudah meninggal, dan hadis belum terdata. Karena itu, karena saat itu masih terkumpulkan dalam bentuk lisan maupun hafalan. Ditambah pada masa beliau pun, para masyarakat elit hingga masyarakat rendah pun semakin gencar membuat hadis-hadis palsu, dan sangat sulit saat itu dalam memilah mana hadis yang benar dan yang palsu, sehingga semua hadis-hadis palsu tersebut dikemas dengan kalimat yang fasih dan meyakinkan. Khalifah Umar akhirnya mengeluarkan suatu dekret atau perintah berupa proklamasi hukum dengan prosedur khusus untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis Nabi agar terkumpul dalam satu catatan yang utuh sehingga dapat dibaca dan dipelajari. Nah,
Dari dekret inilah yang nantinya melahirkan kitab-kitab hadis yang tersusun rapi dan sistematis. Ada beberapa orang yang ditunjuk untuk menerima tugas dari dekret yang dikeluarkan oleh Umar bin Abdul Aziz, yaitu Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurai menyusun karyanya di kota Mekah. Abdurrahman bin Amr al-Auza'i merampungkan karyanya di Syam. Abdullah bin Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri menulis karyanya di Kufah, dan Hammad bin Salamah menyusunnya di Basrah. Selain itu, ada juga orang yang mendapat perintah langsung dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu Ibnu Hazm. Namun, Khalifah Umar tidak sempat membaca hasil karyanya Ibnu Hazm karena beliau jatuh sakit dan meninggal pada umur 37 tahun di sebuah desa di daerah Syria. Seiring perkembangannya, para ulama mulai menyeleksi setiap hadis yang bertebaran di masa itu. Diteliti kualitasnya, validitas sanadnya, dan dikelompokkan mulai dari yang paling sahih, dhaif, dan yang teramat palsu. Imam Al-Bukhari termasuk pelopor dalam pengkategorian hadis atas inisiatifnya yang cemerlang. Lalu Imam Al-Bukhari menyusunnya dalam satu kitab yang nantinya kelak malah terbukti di saat ini bahwa karyanya menjadi masterpiece dalam referensi hukum Islam. Nama kitab beliau yaitu Kitab Al-Jami As-Sahih, yang saat ini kita kenal dengan nama Sahih Al-Bukhari. Kerja keras karena Allah dan kecintaan mereka para ulama kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang kemudian melahirkan ilmu hadis di masa yang akan datang sampai saat ini. Nantikan video berikutnya karena saya akan sharing isi bukunya Ustadz Adi Hidayat dengan judul Menyoal Hadis-Hadis Populer dengan tagline upaya mengenali sunnah yang benar, bukan yang terkenal. Isi dan penjelasan lebih detail bisa kalian dapatkan dalam bukunya Ustadz Adi Hidayat. Semoga masih ada yang menjualnya. Amin. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian karena saya hanya manusia dan sempurnaan hanya milik Allah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.